5, 4, 3, 2, 1, 0. Benny dan Kak Tiur sedang bermain simpai. Mereka bermain dengan riang gembira. Nah, ini ada percakapan antara Benny dan Kak Tiur. Oke. Jadi Miss Eka akan membacakannya. Di situ ada di buku bacaan kalian. Kalian boleh lihat ya. Kak, simpaiku jatuh terus. Aku tidak bisa memainkannya, Kak, kata Benny. Lalu Kak Tiur menjawab, kamu kan baru belajar. Nanti juga pasti bisa, jawab Kak Tiur. Lalu si Benny berkata, kapan bisanya, Kak? Dan dibalas dan dijawab oleh Kak Tiur, kamu harus banyak berlatih. Jangan langsung menyerah. Kakak dulu juga seperti itu. Wah, Kak Tiur sabar sekali ya mengajari Benny. Lalu Benny berkata lagi, baiklah Kak, aku akan rajin berlatih. Aku pasti bisa. Iya Dik, mari kita latihan bersama-sama, kata Kak Tiur. Nah, jadi kita sesama keluarga harus hidup rukun. Ketika bermain bersama adik, kakak harus bisa lebih sabar ya. Contoh tuh Kak Tiur. Lalu kalau kalian jadi adiknya sama abang atau kakak, harus juga tidak boleh terlalu banyak mengeluh ya anak-anak. Apakah kalian tahu apa itu simpai? Coba ada yang tahu nggak? Apakah itu simpai dan bagaimana bentuknya? Oke, Miss Eka akan kasih lihat. Sabar ya, 1, 2, 3. Nah, tadi kita sudah melihat percakapan antara Benny dan juga Tiur. Mereka katanya bermain simpai. Apakah kamu tahu apa itu simpai? Mari kita lihat halaman 13. Miss Eka akan membacakan bermain simpai. Anak-anak harus menyimak dan ikut membaca di dalam hati. Oke? Nah, bermain simpai. Tahukah teman-teman apa itu simpai? Tahukah anak-anak apakah itu simpai? Nah, apakah kalian pernah memainkannya? Nah, pasti Miss yakin sebenarnya semua sudah tahu. Cuman di tempat kita namanya berbeda. Nah, simpai adalah alat permainan yang bentuknya lingkaran. Simpai terbuat dari rotan. Simpai dapat dipakai untuk bermain dan berolahraga. Cara memainkannya dengan memutar simpai di pinggang. Kemudian pinggang digoyangkan mengikuti putaran simpai tersebut. Permainan ini dapat dilakukan secara bersama-sama. Pemenangnya adalah pemain yang dapat mempertahankan putaran simpai paling lama. Nah, jadi simpai itu anak-anak di sini dikenal dengan hula hoop. Nah, jadi hula hoop itu dinamakan juga simpai. Nah, bentuknya lingkaran dan biasanya digunakan pertama untuk bermain dan juga untuk berolahraga. Jadi biasanya kakak-kakak atau wanita dewasa yang ingin menguruskan badan atau untuk membentuk tubuhnya, mereka menggunakan simpai. Jadi cara bermainnya, simpai ini diputarkan di pinggang. Nah, untuk pemenangnya adalah anak yang bisa memutar simpai paling lama di pinggangnya. Oke? Oke, jadi sudah pada tahu ya apa itu simpai. Nah, kita akan mengamati tentang simpai yang punya Miss Eka. Jadi kalau misalnya all of you punya simpai di rumah, kamu bisa mengamati simpai kamu di rumah. Oke? Nah, jadi kita mulai dari warnanya. Warna simpai Miss Eka. Nah, jadi kalau simpai yang terbuat dari rotan, otomatis warnanya adalah coklat, ya kan anak-anak? Tapi itu untuk simpai
simpai untuk bermain. Tidak apa-apa anak-anak, menggunakan simpai untuk bermain juga bagus untuk melatih konsentrasi kalian, kemudian kelincahan, lalu juga bagus untuk kesehatan. Kenapa? Karena ketika kita bermain simpai, badan kita bergerak dan berkeringat, ya kan? Berarti bermain simpai pun boleh digunakan untuk berolahraga. Nah, itu tadi kita sudah mengamati simpai. Nah, jadi selain simpai anak-anak, banyak lagi benda-benda di sekitar kita yang permukaannya bentuknya adalah lingkaran. Miss Eka kasih satu contoh, jam. Jam ini permukaannya bentuknya lingkaran. Jam tangan, jam dinding, kemudian ada piring. Nah, piring ini permukaannya bentuknya lingkaran. Lalu apa lagi? Lalu yang sering kalian gunakan untuk membeli jajanan di tempat Bu Weni di kantin, ya kan? Uang logam. Nah, uang logam itu pun bentuknya lingkaran. Kira-kira apa lagi benda yang di rumah kita bentuknya lingkaran? Kemudian masih ada lagi permukaan gelas. Permukaan gelas, permukaannya ya, nah atasnya itu bentuknya lingkaran. Lalu apa lagi? Nah, biskuit yang sering kalian makan, Oreo contohnya, itu pun bentuknya lingkaran. Jadi, boleh mengamati benda-benda di sekitar kalian yang bentuknya lingkaran, ya. Bacalah percakapan berikut bersama temanmu, kemudian peragakan di depan kelas. Ini adalah percakapan antara Benny, Tiur, dan Ibu. Ibu berkata, "Benny, Tiur, bermainnya sudah ya?" Lalu Benny menjawab, "Tapi Benny masih belum bisa, Bu," katanya, menjawab Ibu. Lalu Ibu pun berkata, "Tapi ini sudah sore, Nak. Sudah waktunya mandi." Dan Kakak Tiur menjawab, "Iya, Dek. Besok kita lanjutkan bermainnya ya," kata Kakak Tiur. Lalu Ibu berkata, "Iya, Nak. Besok dilanjutkan berlatihnya. Kalau bermain tidak boleh lupa waktu." Dan Benny berkata, "Benny masih ingin berlatih, Bu," kata Kak Tiur. "Harus rajin berlatih." Nah, di sini Ibu sudah menyuruh Benny dan Tiur berhenti bermain. Tapi karena Benny masih belum bisa, Benny masih mau terus berlatih. Dan Kak Tiur berkata, "Benar kata Ibu, Dek. Ayo kita mandi." Lalu si Benny menjawab, "Baiklah, Bu." "Kak, ayo." Wah, rukun sekali keluarga mereka ya. Oke. Mari kita jawab pertanyaan yang ada di buku tersebut. Kita jawab sama-sama ya. Kita mulai dari nomor 1. Apa yang disampaikan Ibu kepada Benny dan Tiur? Siapa yang bisa menjawab? Nah, kata Ibu, Benny dan Tiur harus berhenti bermain dan tidak boleh lupa waktu. Nah, number 2. Apa tanggapan Benny ketika diingatkan Ibu? Nah, kata Benny masih ingin bermain karena dia belum bisa bermain simpai atau hula hoop. Lalu yang ketiga, mengapa kita tidak boleh lupa waktu? Karena bisa menyebabkan kita tidak melakukan pekerjaan atau hal-hal yang lain. Contohnya belajar, membantu orang tua. Nah, begitu ya, Nak. Number 4, apa akibat kalau lupa waktu dalam bermain? Kira-kira apa akibatnya? Pastinya akan banyak pekerjaan yang terabaikan, ya kan? Lalu apalagi, siapa yang tahu apa akibat dari lupa waktu? Iya, bisa dimarahi ibu dan menyebabkan kita tidak melakukan pekerjaan atau hal yang lain. Oleh karena itu, kita harus tahu waktu ya, Nak. Walaupun asik bermain, tetaplah ingat waktu. Dan number 5, apa saja aturan dalam bermain? Coba. Yang pertama pasti tidak boleh lupa waktu, dan yang terpenting tidak boleh curang. Ingat ya, semua ada aturannya. Nah, aturan itu ada di mana-mana.
aturan berlaku di rumah, di masyarakat, di sekolah, dan juga di tempat bermain. Jadi kita tidak boleh suka-suka hati, nak, karena aturan itu berlaku dimanapun. Nah, di rumah kamu harus mengikuti aturan rumah, ya kan? Saat kamu bermain pun harus ikut aturan bermain. Di masyarakat pun seperti itu. Jadi di segala tempat itu ada aturannya, karena aturan itu berguna untuk mengatur kehidupan kita supaya tidak sembrono, tidak suka-suka hati, ya kan? Biar hidup itu tertata dengan baik. Apalagi buat kalian yang masih kecil, ya kan? Nah, kemudian aturan di rumah hendaknya dipatuhi oleh semua anggota keluarga. Jadi kalau misalnya mami dan papa buat peraturan di rumah, itu juga berlaku sebenarnya buat kakak, buat adik kamu, dan juga buat kamu. Jadi seluruh anggota keluarga itu berkewajiban untuk mematuhi aturan di dalam rumah, ya kan? Jam berapa kalian harus bangun? Misalnya jam 5, ya udah bangun jam 5. Ikuti aturan rumah, ikuti aturan yang sudah ditetapkan. Dengan begitu, keluarga bisa menjadi hidup rukun dan teratur. Karena apa? Karena kita mengikuti aturan yang berlaku. Kira-kira anak-anak mengikuti peraturan di rumah enggak? Miss percaya pasti semua mengikuti aturan yang berada di rumah, ya. Nah, jika peraturan tidak dipatuhi, hidup akan menjadi susah, hidup menjadi tidak tertib, terjadi kekacauan. Oke, nah kalau misalnya kita tidak mematuhi aturan di lingkungan, contohnya kita buang sampah sembarangan, buang sampah di selokan, maka itu akan bisa menyebabkan banjir. Nah, jadi Miss tadi bilang aturan di rumah harus dipatuhi. Tidak hanya di rumah, jadi di lingkungan pun aturan berlaku, ya nak. Jadi itu pun harus dipatuhi. Termasuklah itu aturan menjaga kebersihan lingkungan, kemudian aturan untuk tidak membuat keributan, menjaga ketertiban sekitar. Nah, itu pun harus kita kerjakan. Apalagi sebagai kalian siswa yang sedang belajar, pasti tahu untuk mengikuti peraturan dan tata tertib, ya kan? Karena apa? Itu menunjukkan siapa kamu yang sebenarnya. Kalau kamu tidak tertib, maka orang-orang akan tahu, itu anak itu tidak tertib dia, gitu kan? Jadi kita harus tetap mengikuti peraturan yang berlaku. Oke. Nah, contoh aturan di rumah nih, Miss Eka kasih contoh, ya kan? Pertama, bangunlah pukul 5. Lalu, apalagi peraturan di rumah kamu? Kalau sudah dibuat peraturan bangun pukul 5, maka bangunnya ya juga pukul segitu, ya kan? Lalu apalagi peraturan yang ada di rumah? Setelah bangun, merapikan tempat tidur, bersihkan spray, lipat selimut kamu, kan? Lalu setelah bangun tidur, merapikan tempat tidur, selalu minta izin akan bepergian. Kalau mau main, bilang sama mamah kamu main kemana. Jangan langsung pergi aja, perginya nanti jam 10 pagi, pulangnya nanti jam 4 sore. Nggak ingat makan siang, nggak ingat tidur siang, nggak ingat belajar. Wah, itu banyak sekali sebenarnya keluhannya lo orang tua sekarang. Miss harap setelah melihat video Miss ini, anak-anak bisa tahu peraturan yang sebenarnya, ya. Harus izin kemanapun kalian pergi. Nah, dalam bermain tidak boleh lupa waktu. Kemudian setelah makan, membersihkan meja dan mencuci piring. Itu boleh dikerjakan. Tapi Miss, aku masih kecil. Nggak apa-apa, belajar, ya kan? Lalu mengerjakan PR pun tidak harus mama yang marah-marah. Kemudian sore hari membantu pekerjaan orang tua. Lalu misalnya belajar pukul 7 malam. Itu harus on time, ikuti peraturan. Kemudian apa lagi? Ada lagi kah menurut anak-anak? Tentu masih ada. Tidur pukul 9.
anak seumuran kalian, jangan tidur di atas jam 9. Pertama, tidak baik juga buat kesehatan kamu, ya kan? Kamu harus cukup istirahat. Oke, itu contoh aturan di rumah. Nah, jadi begitulah pelajaran kita mengenai pembelajaran 2. Nah, jadi kita akan melanjutkan ke pembelajaran 3 ya. Jadi anak-anak tetap harus simak videonya. Nah, Miss ingatkan sekali lagi agar jangan lupa mengisi absen online-nya ya. Oke.